Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Maharani dengan NIM A122022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan UTS saya yang berjudul Analisis dan Desain Berorientasi Objek Sistem Informasi Pelayanan pada Klinik Gigi Inti dan Kalkar Demak menggunakan diagram UMP. Pendahuluan, Klinik Gigi Inti dan Kalkar di Demak telah beroperasi selama 2,5 tahun. Klinik ini menawarkan berbagai layanan gigi seperti pengobatan sakit gigi, tampal gigi, pasang behel, pasang gigi palsu, dan cabut gigi. Klinik ini memiliki tiga dokter dan 2 perawat dan melayani sekitar 40-50 pasien per bulan. Saat ini, semua proses bisnis di klinik masih dilakukan secara manual, yang menyebabkan inefisiensi waktu dan tenaga kerja. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan. Visinya yaitu menghadirkan layanan kesehatan gigi terkemuka berkualitas di Demak, dengan pelayanan pasien yang luar biasa, teknologi inovatif, dan komitmen terhadap kesehatan mulut untuk semua. Misinya yang pertama menjadi klinik gigi terdepan di Demak yang dipercaya dalam memberikan solusi kesehatan gigi yang berkualitas, memberikan pelayanan yang profesional, ramah, dan berpusat pada pasien, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional klinik untuk meminimalisir waktu tunggu dan kesalahan. Selanjutnya, menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan nyaman bagi para pasien. Untuk struktur organisasi pada klinik yaitu pemimpin, di bawah pemimpin ada dokter penanggung jawab, dan di bawah dokter penanggung jawab ada keuangan dan asisten dokter. Di bawah asisten dokter ada administrasi. Analisis sistem proses bisnis pendaftaran saat ini. Pada pasien yang datang ke klinik gigi inti dan kalkar diwajibkan untuk mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Sistem antrian ini membantu mengatur arus pasien dan memastikan kelancaran proses pelayanan. Setelah dipanggil sesuai nomor antrian, pasien menuju ke loket admin. Di sini, admin akan menanyakan apakah pasien pernah berobat di klinik ini sebelumnya. Bagi pasien baru, admin akan meminta tanda pengenal yang sah yaitu KTP dan mencatat informasi pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Informasi ini akan digunakan untuk membuat kartu rekam medis pasien. Bagi pasien lama, admin akan menanyakan data diri untuk membantu menemukan kartu rekam medis mereka. Kartu rekam medis yang telah diperbarui kemudian diserahkan kepada asisten dokter untuk diteruskan kepada dokter gigi yang akan menangani pasien. Selanjutnya, proses bisnis pemeriksaan saat ini. Setelah menyelesaikan proses pendaftaran dan menerima kartu rekam medis, pasien menunggu giliran dipanggil ke ruang dokter. Pemanggilan dilakukan berdasarkan nomor antrian yang tertera di kartu rekam medis. Saat dipanggil, pasien menuju ruang dokter yang telah ditentukan. Di ruang dokter, pasien bertemu dengan dokter gigi yang akan menangani mereka. Dokter gigi memulai dengan melakukan anamnesa atau wawancara dengan pasien. Dokter akan menanyakan keluhan dan riwayat kesehatan gigi pasien. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter gigi akan menegakkan diagnosis dan menuliskannya di kartu pemeriksaan. Selanjutnya yaitu proses bisnis pembayaran saat ini. Setelah menyelesaikan proses pemeriksaan, dokter gigi akan menyerahkan kartu pemeriksaan pasien kepada admin klinik gigi. Kartu pemeriksaan ini berisi informasi penting tentang diagnosis, rencana perawatan, dan total biaya yang harus dibayarkan pasien. Admin klinik gigi kemudian akan membuat kwitansi pembayaran berdasarkan informasi di kartu pemeriksaan. Berisi nama pasien, tanggal pemeriksaan, diagnosis, rencana perawatan, dan total biaya yang harus dibayarkan. Admin kemudian akan memberikan kwitansi pembayaran kepada pasien. Admin akan menuliskan laporan transaksi ke buku laporan.
Selanjutnya yaitu analisis metode Pitches. Yang pertama, performance untuk masalah sistem pengolahan data secara manual untuk menangani data yang besar berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pemrosesan data. Solusinya, sistem berbasis komputer yang menggunakan perangkat lunak sebagai proses pengolahan data pasien diharapkan dapat membuat pemrosesan data menjadi lebih cepat dan akurat. Information untuk masalahnya, data pasien yang dicatat dalam formulir mungkin tidak akurat atau tidak lengkap. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam diagnosis. Untuk solusi, formulir pasien online dapat membantu memastikan bahwa data pasien yang dicatat akurat dan lengkap. Selanjutnya yaitu ekonomi. Untuk masalahnya, klinik gigi memiliki biaya operasional yang tinggi seperti gaji staf, biaya obat-obatan, dan biaya perawatan peralatan. Solusinya menerapkan sistem antrian online menggunakan sistem kasir elektronik dan mengintegrasikan sistem data. Selanjutnya yaitu kontrol. Untuk masalahnya, klinik gigi mungkin tidak memiliki SOP yang jelas untuk setiap tahapan alur pasien. Untuk solusinya, klinik gigi harus mengembangkan SOP yang jelas untuk setiap tahapan alur pasien. Selanjutnya yaitu efisiensi. Untuk masalahnya, banyak proses dalam klinik gigi masih dilakukan secara manual. Untuk solusinya dapat diotomatisasi dengan menggunakan teknologi seperti formulir pasien online dan sistem kasir elektronik. Selanjutnya yaitu service. Untuk masalahnya menunggu pemrosesan data. Dalam hal ini adalah keterlambatan sistem dalam menangani penanganan pada pasien dari pertama mendaftar antrian sampai selesai. Untuk solusinya yaitu pelayanan pada pasien akan lebih cepat karena proses dan pengecekan data dilakukan komputer yang melakukan kinerja real time. Kebutuhan fungsional dokter yaitu mengakses rekam medis pasien dengan tujuan memungkinkan dokter gigi untuk mengakses dan memperbarui rekam medis pasien. Yang kedua yaitu mengelola jadwal pasien. Untuk tujuannya memungkinkan dokter gigi untuk melihat jadwal janji temu mereka. Selanjutnya itu update diagnosis dan rencana perawatan. Untuk tujuannya memungkinkan dokter gigi untuk mencatat diagnosis dan rencana perawatan. Selanjutnya yaitu berkomunikasi dengan pasien dan staf lain. Tujuannya memungkinkan dokter gigi untuk berkomunikasi dengan pasien dan staf lain melalui pesan online. Kebutuhan fungsional pasien. Yang pertama yaitu mengolah data pasien dengan tujuan memastikan data pasien sudah mengisi biodata. Selanjutnya melakukan penjadwalan. Tujuannya mendata pasien dalam jadwal temu yang dijadwalkan dengan dokter. Memproses pembayaran pasien. Tujuannya memproses dan mengelola pembayaran pasien serta mencetak tagihan. Yang terakhir, menyiapkan laporan keuangan dengan tujuan menyusun laporan tentang berbagai aspek klinik gigi seperti pendapatan, pengeluaran, dan pasien. Selanjutnya yaitu kebutuhan fungsional administrasi, yaitu pertama mengolah data pasien. Tujuannya memastikan data pasien sudah mengisi biodata. Selanjutnya yaitu melakukan proses penjadwalan, mendata pasien dalam jadwal temu yang dijadwalkan dengan dokter. Selanjutnya memproses pembayaran pasien, memproses dan mengelola pembayaran pasien serta mencetak tagihan, serta menyiapkan laporan keuangan dengan tujuan menyusun laporan tentang berbagai aspek klinik gigi seperti pendapatan, pengeluaran, dan pasien. Kebutuhan non-fungsional yaitu komputer, software, SDK Laravel, software database MySQL, software Adobe PDF Reader, software Adobe Flash Player. Untuk kebutuhan hardware-nya yaitu prosesor smartphone, RAM, ROM, sistem operasi minimum. Selanjutnya yaitu analisis sistem proses bisnis pendaftaran usulan. Pasien yang sudah pernah ke klinik langsung ke loket pendaftaran. Setelah itu, petugas mencari data pasien di database dan mencetak kartu antrian baru. Lalu, pasien menunggu giliran ke ruang dokter. Untuk pasien baru ke loket pendaftaran baru, lalu mengisi formulir data pasien baru dan data pasien tersimpan dalam database. Setelah itu, mencetak antrian baru dan menunggu giliran ke ruang dokter. Yang kedua yaitu proses bisnis pemeriksaan usulan, di mana pasien yang sudah pernah ke klinik langsung
ke loket pendaftaran. Setelah itu, petugas mencari data pasien di database dan mencetak kartu antrian baru. Lalu pasien menunggu giliran ke dokter. Pasien baru ke loket pendaftaran baru, lalu mengisi formulir data pasien baru dan data pasien tersimpan dalam database. Setelah itu, mencetak antrian baru dan menunggu giliran ke ruang dokter. Proses bisnis pembayaran usulan, yaitu pada usulan proses bisnis pembayaran dimulai dari dokter gigi yang mengupdate kartu pemeriksaan pasien, di mana di dalam kartu tersebut keluar rincian pembayaran yang harus dibayar pasien. Sebelum ke pasien, kartu pemeriksaan tersebut diterima dahulu oleh admin. Setelah itu, admin mencetak kwitansi pembayaran yang perlu dibayar pasien. Pasien menerima kwitansi dari admin. Pada proses ini, pasien dapat melakukan dua opsi metode pembayaran, yaitu online dan offline. Setelah melakukan pembayaran pada sistem, admin akan muncul bukti pembayaran serta admin akan memverifikasi pembayaran pasien. Proses yang telah dilalui tadi akan dilaporkan ke pemimpinan. Identifikasi use case. Pada pengembangan sistem ini terdapat 3 aktor, yaitu user, admin, dan dokter gigi. Untuk user yaitu mengakses informasi dan layanan klinik gigi, termasuk pendaftaran pasien, penjadwalan janji temu, pembayaran tagihan, dan akses rekam medis elektronik. Untuk admin, mengelola data pasien, menjadwalkan janji temu, memproses pembayaran, dan mengelola persediaan. Sedangkan untuk dokter gigi yaitu mengelola data pasien, menjadwalkan janji temu, memproses pembayaran, dan mengelola persediaan. Selanjutnya yaitu identifikasi use case diagram. Pada use case ini terdapat 3 aktor, yaitu pasien, admin, dan dokter. Untuk pasien memiliki use case pendaftaran dan pemeriksaan, lihat jadwal dokter, mengambil antrian, riwayat kunjungan, dan melakukan pembayaran. Untuk dokter sendiri yaitu use case-nya lihat list data pasien, mengelola data pasien, mengelola data rekam medis. Sedangkan admin memiliki use case yaitu mengelola data pasien, mengelola data rekam medis, mengelola jadwal dokter, serta mengelola pembayaran. Untuk metode pengembangan di sini ada aktivitas diagram login user, yaitu user menjalankan aplikasi, sistem akan menampilkan form login, dan user akan memasukkan email dan password, dan sistem akan menampilkan menu utama pada sistem. Selanjutnya yaitu aktivitas diagram pendaftaran, yaitu user mengakses website, terus sistem akan menampilkan halaman utama pasien, lalu user akan memilih menu pendaftaran, sistem akan menampilkan halaman pemeriksaan, dan user akan memilih jenis pemeriksaan yang dibutuhkan, dan sistem akan menyimpan data pasien dan mendapatkan nomor antrian. Selanjutnya yaitu aktivitas diagram dan jadwal dokter, di mana user mengakses website, sistem akan menampilkan halaman utama pasien, user akan memilih menu jadwal dokter, dan sistem akan menampilkan halaman jadwal dokter. Dan di sini user akan memilih dan dapat mencari nama dokter yang tersedia. Selanjutnya yaitu aktivitas diagram pengambilan antrian, dimulai dari mengakses website yang sistem akan menampilkan halaman utama pasien, dan pasien akan memilih menu ambil antrian setelah memilih jadwal dokter. Setelah itu mengkonfirmasi pemesanan dan memberikan nomor antrian. Lalu user akan memilih janji temu dengan dokter, dan sistem akan menyimpan data pasien. Selanjutnya yaitu aktivitas diagram riwayat kunjungan pasien, di mana pasien mengakses website, sistem akan menampilkan halaman utama pasien, pasien akan memilih menu riwayat kunjungan, dan sistem akan menampilkan riwayat kunjungan pasien yang dapat difilter berdasarkan waktu. Untuk pasien dapat melihat aktivitas di klinik. Selanjutnya yaitu aktivitas diagram melakukan pembayaran, di mana pasien mengakses website, setelah itu sistem akan menampilkan halaman utama pasien, dan pasien akan memilih menu payment, dan pasien akan memasukkan nomor antrian, dan sistem akan menampilkan tagihan pembayaran yang harus dibayar. Setelah itu pasien akan melakukan pembayaran dan memilih metode pembayaran. Setelah itu sistem akan memproses pembayaran dan menampilkan bukti pembayaran. Selanjutnya yaitu aktivitas
lihat list pasien, di mana dokter mengakses website, sistem akan menampilkan halaman utama dokter, dan dokter akan memilih menu antrian, dan sistem akan menampilkan halaman daftar antrian pasien. Setelah itu, dokter akan merubah giliran antrian, dan sistem akan menampilkan perubahan giliran antrian. Selanjutnya yaitu diagram mengelola data pasien, di mana dokter atau admin mengakses website. Setelah itu sistem akan menampilkan halaman utama dokter atau admin, dan dokter atau admin akan memilih menu data pasien. Sistem akan menampilkan halaman yang berisi seluruh data pasien. Dokter dan admin dapat memilih kelola data pasien dengan tambah, edit, atau hapus. Setelah itu sistem akan menampilkan perubahan data pasien yang telah diakses. Selanjutnya yaitu aktivitas diagram mengolah data rekam medis, di mana dokter akan mengakses website. Setelah itu sistem menampilkan halaman utama dokter atau admin. Dokter dan atau admin akan memilih menu data rekam medis, dan lalu menampilkan halaman yang berisi seluruh data pasien. Setelah itu mengakses nama pasien dan ika nomor rekam medis pada kolom pencarian. Setelah itu sistem akan menampilkan data yang dicari, dan dokter atau admin akan menekan beberapa pilihan tombol, yaitu input keluhan, update, dan delete. Ya, dan sistem akan menampilkan perubahan from data sesuai dengan tombol yang dipilih. Setelah itu, admin akan menekan tombol simpan, dan sistem akan menyimpan data ke dalam database. Selanjutnya yaitu aktivitas diagram mengolah jadwal dokter, di mana admin mengakses website, lalu sistem menampilkan halaman utama admin, dan memilih menu jadwal dokter. Sistem akan menampilkan jadwal dokter. Admin akan menekan beberapa pilihan tombol, yaitu input, update, dan delete, menyesuaikan jadwal dokter. Dan sistem akan menampilkan perubahan from data sesuai tombol yang dipilih, dan admin akan menekan tombol simpan. Setelah itu, sistem akan mengubah tampilan sesuai pilihan admin serta ditampilkan pada sistem pasien. Yang terakhir yaitu sistem diagram pembayaran. Untuk admin mengakses website, setelah itu sistem menampilkan halaman utama admin, lalu admin memilih menu kelola pembayaran, dan sistem akan menampilkan tabel data pembayaran. Admin akan memilih tombol hapus untuk menghapus data. Sistem akan menghapus data pada database, dan admin akan memilih tombol proses untuk merubah status pembayaran lunas, dan mengupdate data dan menampilkan pembayaran. Kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu Klinik Inti dan Kalkar merupakan perusahaan yang proses bisnisnya masih konvensional, sehingga membutuhkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Maharani dengan NIM A1202022069900. Di sini saya akan mempresentasikan lanjutan dari tugas UTS untuk memenuhi tugas UAS dengan judul topik yaitu Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Berbasis Online Klinik Gigi Inti Dental Care Demak menggunakan diagram UML. Yang pertama yaitu pendaftaran diagram dengan topik pendaftaran dengan use case pendaftaran pemeriksaan. Pendaftaran pemeriksaan dimulai ketika pasien mengakses situs web untuk melakukan pendaftaran. Setelah itu, halaman utama menampilkan halaman pemeriksaan kepada pasien. Pasien kemudian memilih jenis pemeriksaan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu lihat jadwal dokter. Pasien memulai proses dengan mengakses situs web untuk melihat jadwal dokter. Setelah itu, situs web menampilkan halaman utama kepada pasien. Dari halaman utama pasien diarahkan ke halaman jadwal dokter. Selanjutnya yaitu melakukan antrian. Pasien memulai proses dengan mengakses situs web untuk mengambil antrian. Setelah itu, situs web menampilkan halaman antrian kepada pasien. Pada halaman antrian, pasien dapat memilih antrian yang tersedia. Selanjutnya yaitu riwayat kunjungan. Sistem menampilkan data pemeriksaan pasien dan menampilkan riwayat kunjungan. Proses ini telah disimpan dalam sistem. Selanjutnya yaitu pembayaran.
Pembayaran di sini pasien menginput kartu pasien untuk melakukan pembayaran. Pasien kemudian melakukan pembayaran dengan konfirmasi pembayaran. Selanjutnya, sistem memproses pembayaran dan memperbarui status pembayaran. Selanjutnya yaitu lihat list pasien. Asisten dokter mengakses daftar antrian pasien di halaman antrian. Kemudian proses menyimpan daftar antrian dan menampilkan data antrian ke halaman antrian. Terakhir, asisten dokter mengubah daftar antrian. Yang selanjutnya yaitu kelola data pasien. Dimulai dari admin yang memilih untuk menambahkan data pasien. Sistem kemudian menampilkan formulir tambah data pasien. Admin mengisi formulir tersebut dan menyimpannya. Setelah data pasien berhasil disimpan, admin dapat memilih data pasien yang ingin diakses. Untuk pada sistem ini, admin dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data pasien. Begitupun dengan rekam medis. Kelola rekam medis, admin di sini dapat melakukan 3 aksi, yaitu menambahkan, selanjutnya mengedit rekam medis, dan menghapus rekam medis. Lalu, proses tersebut akan disimpan ke dalam database. Begitupun dengan kelola data dokter. Di sini, admin dapat menambah, mengupdate, dan menghapus. Pada akhirnya, sistem akan menyimpan proses tersebut ke dalam database. Selanjutnya yaitu mengelola pembayaran. Admin di sini dapat mengelola pembayaran yang telah dilakukan oleh pasien dan mengonfirmasi pembayaran yang telah dilakukan pasien. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram di sini ada 3 aktor, yaitu admin, pasien, dan dokter. Admin di sini saling berhubungan dengan dokter, dengan pasien, dengan jadwal dokter, dengan asisten dokter, dengan rekam medis, dengan pembayaran, dengan obat, dan dengan antrian. Di sini dokter memiliki hubungan agregasi dengan jadwal dokter, dan asisten dokter bergantung kepada dokter. Selanjutnya yaitu pasien. Pasien di sini dapat melakukan pembayaran, dapat melakukan antrian, dan dapat melihat rekam medis. Dan untuk keseluruhan, admin dapat mengelola data dokter, data pasien, dan mengelola jadwal dokter. Di sini adalah desain UI UX pada perancangan sistem informasi klinik gigi interdental care. Yang pertama yaitu forum login yang dilakukan oleh admin dan registrasi pasien yang akan diisi oleh admin. Selanjutnya yaitu daftar pasien. Di sini admin dapat mengelola data pasien, dapat mengedit, menghapus, dan mencetak. Selanjutnya yaitu registrasi dokter. Di sini admin juga dapat mengelola data dokter, yaitu menambahkan, menyimpan, dan menghapus. Selanjutnya yaitu melihat list antrian. Di sini admin dapat melihat list antrian pasien dengan jika data pasien akan dipanggil, di sini admin akan melakukan pemanggilan pada nomor antrian pasien. Selanjutnya yaitu mengelola rekam medis dan pembayaran. Di sini admin dapat mengelola rekam medis pasien, yaitu dengan aksi menambah, mengedit, dan menghapus. Selanjutnya, dan dapat mencari nomor rekam medis pasien dengan menuliskan kartu pasien ke dalam blok ini. Selanjutnya yaitu pembayaran. Di sini admin dapat mengelola pembayaran dengan mengisi kartu rekam medis pasien dan input layanan yang telah dilakukan oleh pasien. Lalu disimpan dan akan menghasilkan total harga dan total biaya yang harus dibayar pasien. Selanjutnya yaitu melihat rekam medis. Di sini pasien dapat melihat
rekam medis dengan memasukkan nomor rekam medis pada sistem. Selanjutnya yaitu akan muncul data identitas pasien. Dan pasien juga dapat melakukan pembayaran pada UI UX tersebut, yaitu dengan eh, akan akan terisi apa saja pemeriksaan yang telah dilakukan oleh admin. Kesimpulan, setelah mempelajari analisis desain dan desain sistem pada mata kuliah analisis perancangan sistem informasi 2, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa analisis dan desain sistem merupakan langkah penting dalam pengembangan sistem informasi yang efektif dan efisien. Melalui dari memahami konsep dasar sistem informasi, lalu menganalisis sistem informasi untuk suatu organisasi, serta merancang sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Untuk sarannya, diharapkan untuk para pengembang dapat membuat sistem informasi pelayanan berbasis online secara utuh dengan mengintegrasikan seluruh pelayanan dan fasilitas yang terdapat di klinik gigi Inti Dental Kardemak. Agar sistem dapat berjalan dengan lancar, maka perlu suatu pelatihan dari pihak Inti Dental Kardemak dalam pengoperasian sistem informasi pelayanan berbasis online. Sistem ini dapat dikembangkan lagi dengan menambah kriteria-kriteria sesuai dengan kebutuhan klinik gigi. Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.